Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Narendra, dan kali ini di samping gua lagi ada jagoan barunya dari Mazda nih, yaitu Mazda CX-60. Wah, uniknya Mazda CX-60 ini adalah mild hybrid atau hybrid pertama yang dijual Mazda di Indonesia. Nah, di Indonesia juga si CX-60 ini memiliki dua varian trim level nih Sobat Setir. Ada yang Elite dan ada yang Kuro. Dan Setir Kanan mendapatkan kesempatan untuk nge-review yang varian Kuro nih. Jadi kelihatan berbeda di bagian grillnya dan di bagian samping-sampingnya. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita sikat videonya. Ikutin terus sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita bahas dari bagian eksteriornya nih. Eksterior depan dulu kita mulai. Secara overall, gaya desainnya ini menurut gua maco banget. Kenapa? Karena kebanyakan Mazda itu desainnya di Indonesia, kode desainnya dia tuh lebih ngebulet nih. Sedangkan CX-60 datang dengan desain yang sedikit mengotak, jadi kelihatannya jauh lebih maco, jauh lebih laki lagi gitu. Tentunya untuk grillnya dan desain depannya memang menganut kode desain ya, dan ini dia memiliki desain seperti honeycomb gitu, berwarna hitam, serta di sini juga ada aksen berwarna hitamnya nih, frame dari grillnya. Berbeda dengan yang varian Elite. Kalau Elite itu dia desainnya lebih lurus-lurus ke bawah, serta untuk frame-nya dia berwarna chrome gitu. Jadi ini karena Kuro hitam kan, jadi di blackout semua di bagian hitam gitu. Nah, bergeser ke bagian lampu, untuk lampunya sendiri nih Sobat Setir, dia itu udah full LED. Karena kita semua udah tahu juga kan, kalau lampunya si Mazda ini kan terkenal dengan mantep banget, jos, terang banget gitu Sobat Setir. Jadi lampu dekatnya udah LED, lampu jauhnya juga LED, lampu sennya juga LED, serta untuk DRL-nya dia manis banget nih, berada di bagian grill sini. Nah, si DRL ini dia itu kalau kita nyalain sen, dia berubah jadi lampu sen, dan dia tuh modelnya dimmer gitu, jadi nggak terang mati, tapi terang meredup mati, terang meredup mati. Itu cantik banget Sobat Setir. Selain itu, di bagian depan terdapat juga sensor parkir. Nah, di sini dan di sana. Di bagian atas juga terdapat radar, serta di bagian sini terdapat aksen-aksen berwarna hitam untuk ventilasi udara nih. Jadi udaranya benar masuk dari sini dan dibuang ke bagian ban atau bagian samping gitu Sobat Setir. Nah, untuk bumpernya sendiri desainnya manis banget, dan di bagian bawah ini terdapat air buat udara masuk, kebuka tentunya untuk pendinginan nih di bagian depan sini Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita geser ke samping, kita intip bagian sampingnya yuk. Let's go. Nah Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, secara overall desain sampingnya itu kalau menurut gue mirip-mirip nih sama CX-5, tapi balik lagi ke poin awal yang gue bilang, kalau dia memiliki desain yang sedikit boxy gitu, manis banget. Serta di sini terdapat semacam kayak over fender gitu, tapi rata bodi dan berwarna putih, senada dengan warna mobil sih sebenarnya. Serta di bagian sini terdapat kayak ada aksen-aksen beige gini, ada tulisannya Inline 6. Wah, keren banget. Karena kalau di luar negerinya, itu kan ada varian yang PHEV. Nah, beige-nya itu tulisannya PHEV. Tapi karena di Indonesia ini Inline 6, maka tulisannya Inline 6. Wah, keren. Nah, untuk bannya sendiri, dia ini memiliki desain yang kalau menurut gue sih keren banget ya. Dia modelnya kayak tertutup gitu, Sobat Setir. Full berwarna hitam karena ini adalah varian yang Kuro. Ini ring 20, dibalut dengan ban premium Toyota Tires Process berukuran 235/50 ring 20. Wah, keren sih, dan dia fitmentnya juga manis banget nih Sobat Setir. Keren, suka gue, keren banget. Nah, mundur lagi ke belakang, untuk spionnya sendiri dia berbeda dengan gas warna body, serta di bagian bawah ini terdapat kamera samping, karena kan mobil ini memiliki kamera 360 ya tentunya, dan di sini juga terdapat untuk sen nih Sobat Setir di bagian sini gitu, keren. Nah, terus kalau kita mundur lagi ke belakang, di sini terdapat tangki bahan bakar. Langsung aja kita intip. Nah, untuk tangki bahan bakarnya sendiri nih Sobat Setir, ini memiliki kapasitas di 58 liter dan minimumnya menggunakan RON di 90. Nah, untuk dimensinya sendiri, mobil ini memiliki panjang di 4.740 mm, lebar di 1.890 mm, dan tinggi di 1.686 mm. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri di 2.870 mm. Jika kita bandingkan nih Sobat Setir dengan misalkan adanya deh si Mazda CX-5, itu memiliki panjang di 4.575 mm, lebar di 1.845 mm, dan tingginya di 1.680 mm. Jadi ukurannya kurang lebih mirip, tapi ini jauh lebih gede. Nah, kalau gitu kita geser ke belakang, kita intip bagian belakang yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang, kita mulai dulu dari atas deh. Di atas ini terdapat spoiler, serta ada high mount stop lamp-nya. Terus di sini juga di kaca tentunya udah dapet defogger, serta udah dapet wiper. Turun lagi ke bawah, kita ngebahas masalah desain lampunya. Menurut gue desain lampunya ini manis banget karena dia terlihat panjang, serta ini menggunakan kayak LED strip gitu nih Sobat Setir. Jadi cantik banget itu, dan lampunya, cahaya dari si LED ini tuh nggak yang terang mengganggu mata, tapi terlihat mewah gitu. Nggak hanya lampu rem aja,
Nggak hanya di RL-nya aja, di RL belakang, untuk lampu sennya dan lampu mundurnya juga udah full LED semua. Turun ke bawah, di sini ada badge CX-60 AWD. Wah, gokil banget, keren. Nah, kalau kita geser ke sana, di situ ada badge eSkyActiv G. Turun lagi ke bawah, di sini tuh sudah terdapat sensor parkir, ada 4 titik, serta udah ada kamera mundur. Dan untuk desain bumpernya senada dengan desain yang di depan, manis banget. Di sini ada reflektor dan terdapat knalpot nih. Ada 4 buah exit knalpot, aksen knalpot gitu, manis banget. Nah, mumpung lagi di belakang, kita buka aja bagasinya, kita intip yuk di dalamnya kayak gimana sih. Langsung aja kita intip nih Sobat Setir. Untuk pembukaannya tentunya udah elektris. Oke, nah bagasinya kapasitasnya di 570 liter. Dan kalau kita buka di bagian bawah ini, terdapat ban serep. Nah, untuk ban serepnya ini, dia temporary nih. Ban temporary, velgnya kaleng, bannya Yokohama. Dan di tengah-tengahnya, ini ada subwoofer dari Bose. Karena memang mobil ini menggunakan audio premium dari Bose. Mantep banget. Nah, selain itu, untuk pelipatan joknya, itu pembagiannya 40-40-20, Sobat Setir. Dan terdapat shortcut buat ngebuka biar lebih gampang. Ini bagian kiri, kita buka, set, dia langsung kelipet si 40 dan 20-nya. Nah, kalau di bagian kanan, ini untuk ngebuka yang si bagian kanan juga. Tuh, jadi untuk kalau kita butuh kapasitas yang lebih, mau ngebuka jok, ngelipet, nggak usah perlu masuk dulu, tinggal ditarik aja. Mantap. Kalau gitu kita intip mesin ya. Kita ngebahas masalah mesin yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, ngebuka kap mesinnya langsung disambut sama engine bay yang rapih banget dan kelihatan nih mesinnya gede. Karena memang ini menggunakan mesin 6 silinder. Nah, mesin ini tuh kapasitasnya di 3300 cc, 6 silinder, inline 6, turbo, mild hybrid. Wah, gokil banget kan? Untuk figur tenaganya sendiri, mobil ini memiliki figur tenaga di 284 PS, serta torsinya di 450 Nm. Wah, gokil. Nah, terus untuk motor listriknya sendiri, maximum power outputnya di 17 PS dan maximum torque-nya di 153 Nm. Nah, mobil ini juga dikawinkan dengan 8-speed automatic transmission dan layout-nya all-wheel drive. BIOS-nya sebenarnya di belakang nih, tapi di depan juga ada penggerak, jadi dia all-wheel drive. Jadi seharusnya experience driving-nya mantep banget. Nanti kita cobain bawa ya Sobat Setir. Kalau gitu sekarang kita lompat ke dalam, kita intip bagian dalam yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di dalam mobilnya dan kita cobain dulu row belakangnya nih. Pertama-tama kita langsung dapat sebuah kemewahan, yaitu terdapat si ininya, si sunroofnya nih di atas gitu kan. Terus untuk joknya sendiri, dia juga bahannya enak, kulit perforated berwarna coklat-coklat beige gitu. Terdapat aksen hitam juga di bagian sini. Terus untuk posisi duduknya sendiri, tinggi gue di 170 cm. Gue punya legroom sekitar 5, 8, 9 jari, dan headroomnya di sekitar 7 jari. Jadi buat gue sih nyaman banget di belakang sini. Dan yang paling penting, terasa mewah banget Sobat Setir. Di belakang ini kita dapat 2 buah charging port, cup holder kanan dan kiri. Di sini juga terdapat armrest beserta cup holder. Terus juga kita di belakang ini mendapatkan seat belt 3 titik sebanyak 3 buah untuk 3 penumpang. Jadi 3 titik, 3 titik, dan 3 titik gitu. Headrestnya gue ada 3 nih. Jadi di belakang ini terasa nyaman. Wah, gokil. Tapi yang nggak kalah menarik ada di bagian depan. Kalau gitu kita jump, kita lompat, kita pindah ke bagian depan. Let's go. Nah Sobat Setir, sekarang gue udah ada di bagian depan dan cuma bisa ngomong satu kata. Mewah, mewah pol. Untuk masuknya sendiri tentunya udah kilas lah ya. Ini kuncinya masih mirip nih, masih sama dengan Mazda-Mazda generasi sebelumnya dan Mazda-Mazda yang lain nih, saudara-saudaranya gitu. Kotak gitu desainnya. Langsung aja masuk ke dalam. Interior terasa mewah, perpaduan 2 warna, ada warna hitam dan warna coklat-coklat beige gini. Untuk joknya tadi gue udah bilang kalau dia menggunakan bahan kulit, tapi untuk door trimnya menggunakan sweat. Sweat. Terus di sini juga tentunya soft touch dan terdapat aksen kayu-kayu gitu di sini. Sama juga dengan si dashboardnya. Dashboardnya di sini juga bahannya sweat nih. Atasnya soft touch tentunya. Nah Sobat Setir, ngebahas masalah head unitnya. Head unitnya sudah menggunakan Mazda Connect terbaru karena interface-nya beda nih. Selain itu untuk ukurannya dia di 12,3 inci
Dia juga udah support Apple CarPlay serta Android Auto. Jadi untuk konektivitasnya udah mantep banget. Turun ke bagian bawah, ada kisi-kisi AC di sini. Udah ada engine start stop juga karena dia emang udah keyless. Terus di bagian bawah untuk AC-nya juga dia udah digital. Ada cooling seat juga. Jadi kursi kita bisa dingin, adem kalau duduk. Turun lagi ke bawah, terdapat 2 buah cup holder di bagian sini. Yang kalau ditutup kelihatannya seamless banget, manis. Serta di sini terdapat si wireless charger untuk handphone kita. Ada charging port juga di sini. Turun lagi ke bawah, di sini ada transmisinya, transmisi si 8 speed itu yang unik. Bentuknya lucu banget ya. Serta di sini ada Mi Drive. Mi Drive itu adalah kayak drivingnya si Mazda nih. Dia ada 3 opsi, ada Sport, Normal, dan Off-Road. Nah, Mi Drive ini adanya biasanya di terakhir sih kalau gue cobain ada di CX-5 All-Wheel Drive tuh. Jadi kan sama-sama All-Wheel Drive nih, makanya dia punya Mi Drive gitu. Nah, di sini juga udah ada Hill Descent Control dan udah ada kamera 360. Tuh, bisa langsung lihat nih di sini. Nah, ini untuk pengaturan si Mazda Connect nih, audio, terus juga untuk ngatur di sini, serta di sini udah ada auto hold dan udah electric parking brake. Untuk instrumen clusternya udah full digital juga, TFT full color, makanya dia desainnya memanjakan mata banget, berubah-berubah nih sesuai dengan posisi berkendara kita. Kalau lagi di sport dia jadi merah, normal dia biasa, dan kalau off-road dia jadi kayak coklat-coklat gitu. Bagian kiri itu ada dials buat ngasih tahu kita RPM, bagian kanan tuh suhu dan bensin, dan untuk kecepatannya dia digital, jadi cuma angka doang gitu. Jadi ini menurut gue sih manis banget, canggih banget gitu, keren. Untuk setirnya sendiri dia bahannya kulit, jadi dipegang tuh enak. Terus juga dia 2 warna nih, kelihatan mewah banget sih. Ada warna hitam dan warna coklat di bagian dalamnya. Untuk tombol-tombolannya juga udah canggih, di bagian kiri untuk si Bluetooth audionya, di bagian kanan untuk si active cruise controlnya. Jadi jempol kita sih udah pastinya dimanjakan banget nih sobat setir gitu. Tentunya udah ada memory seat karena joknya udah elektris. Serta di bagian kanan ini ada buat auto start stopnya, TCS-nya, parking sensornya, dan macam-macam. Di bagian tengah ini terdapat penyimpanan yang ngebukanya dibagi 2. Tuh. Terdapat 2 buah charging port nih di sini, dan ini juga bahannya udah yang lembut dan enak banget. Jadi kalau naruh barang juga nggak berisik gitu sobat setir. Di bagian atas sudah ada sunroof juga tentunya. Wah, makin penasaran, pengen cobain rasa berkendara dari si CX-60 ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam Mazda CX-60. Experience yang sangat seru. Nah, kalau sobat setir lihat, ini interiornya beda nih. Kenapa? Karena ini merupakan varian yang Elite. Kalau tadi kita review itu yang Kuro, ini itu yang Elite nih sobat setir. Nah, berbeda ya. Kalau misalkan yang Elite, dia tuh dalamnya berwarna putih. Kalau yang tadi kan coklat-coklat gitu kan, ini berwarna putih gitu. Nah, langsung aja kita ngebahas masalah rasa berkendaranya. Pertama, gue mau ngebahas masalah posisi duduk dulu. Nah, posisi duduknya sendiri, dia adjustable. Ini pas banget nih sama posisi driving gue nih. Karena untuk joknya bisa pengaturan maju mundur elektris, terus juga naik turun secara elektris, dan untuk si kolom setirnya, dia juga udah elektris untuk tilt and teleskopiknya. Tuh, asik banget. Jadi untuk posisi duduknya nih optimal kalau menurut gue. Nah, selain itu, untuk blind spotnya ini minim banget karena kacanya gede-gede nih sobat setir. Beneran gede-gede, jadi buat ngeliat kanan, kiri, ke belakang. Nah, ke belakang emang sedikit rada susah ya, karena kaca belakang nih sedikit kecil gitu. Tapi menurut gue sih nggak ada masalah untuk di bagian kanan, kiri, dan depannya. Karena untuk pilarnya sendiri juga dia ukurannya kecil nih, kurus si pilar A-nya. Jadi buat ngintip ke kanan tuh gampang banget gitu. Pokoknya posisi Jin Baitai lah. Enak banget. Nah, terus untuk kekedapan kabin, ya ini kan sebuah kendaraan premium ya sobat setir, jadi tidak ada isu apapun. Dari tadi gue tidak mendengar ada kebocoran-kebocoran di luar. Untuk road noise-nya juga oke banget karena ini menggunakan ban yang premium si Toyo Process. Jadi tuh sunyi aja ya, rasanya enak banget. Wah, gokil. Terus ini jalanannya rada hancur, nggak bahas masalah bantingan. Bantingannya lumayan sedikit stiff, sedikit keras bantingannya. Karena pasti handlingnya oke nih. Sebenarnya memang nggak begitu butuh bantingan yang terlalu empuk lebay gitulah. Nih depan ada speed bump, kita cobain. Wah, rasanya tuh mantep. Bisa dibilang rasanya tuh mewah gitu. Ngehajar jalanan ancur tuh dedep. Kayak mantul-mantul gitu. Tapi memang nggak seempuk itu juga. Jadi ya menurut gue sih fine banget. Nggak ada isu apapun. Nah, kali ini gue mau ngebahas masalah si handlingnya sobat setir.
Jadi dia tuh setirnya memang sedikit berbobot ya, sedikit berbobot, sedikit berat gitu, tapi nggak berat yang menyusahkan, masih berat yang memudahkan. Di bagian depan sini ada belokan, kita tes belok. Oke, untuk zigzagnya sedikit kita cobain. Mobilnya lincah banget nih sobat setir, karena balik lagi Jinbei Tai, terus juga dia handlingnya bisa dibilang mengambil DNA-nya dari Mazda MX-5, yang dimana sebuah Mazda yang punya handling yang gokil banget gitu, ditaruh di sebuah SUV besar, dan ya memang terbukti bahwa handlingnya sih menurut gua oke nih, mantep banget. Wah, gokil. Nah, selain itu, mobil ini tentunya juga sudah punya MRCC, punya Adaptive Cruise Control juga, sebuah fitur keselamatan aktif yang dimana menjadi sebuah hal yang penting di mobil zaman now gitu kan. Apalagi mobil ini mobil premium ya sobat setir. Untuk speakernya juga ngebahas soal premium, speakernya tuh premium, dia menggunakan Bose. Jadi untuk kuping kita pasti tentunya dimanjakan gitu. Nah, ngebahas masalah mobil nggak afdol rasanya kalau nggak ngebahas masalah mesin. 284 PS, torsi di 450 Nm, tanpa babi bu, inline 6 3300, turbo mild hybrid. Langsung kita gas. Wah, wah, gokil. Jadi mesin 3300 cc itu kan dibilang wah boros nih, mesin gede, ngapain sih Mazda masa naruh mesin gede? Enggak, sebenarnya itu untuk menggapai si Jinbei Tai itu sendiri. Kenapa? Karena lebih baik kebanyakan tenaga dibanding kekurangan tenaga gitu. Apalagi mengingat mobil ini kan memang berukuran besar ya sobat setir, jadi memang membutuhkan tenaga yang tentunya mumpuni gitu. 3300 cc, inline 6, terus juga turbo mild hybrid dengan kapasitas baterai. Jadi ini digabungkan nih antara output mesin bensinnya digabungkan dengan si motor listriknya. Makanya itu juga ngebantu si mesin buat nggak turbo lag, karena memang mesin turbo tuh biasanya kan di awal tuh buat peak tenaganya tuh dia nge-lag kan. Dengan adanya si motor listrik ini jadi nggak nge-lag gitu. Ini adiktif banget. Gue mau cobain gas lagi sih. Depan kosong karena ini course close, jadi kita langsung tancap gas. Gokil, kenceng banget, takut. Wah, gokil sobat setir. Oke sobat setir, sekian dulu untuk video first impression Mazda CX-60 kita kali ini. Nah, Mazda CX-60 sendiri di Indonesia memiliki kompetitor seperti BMW X3 dan Mercedes-Benz GLC. Oke, untuk pilihan warna terdapat macam-macam opsi nih sobat setir, seperti putih, abu-abu, merah red soul ciri khas Mazda, dan yang menjadi hero colornya justru yang berwarna biru. Untuk harganya sendiri, Mazda belum mengeluarkan harga resminya nih sobat setir. Tapi Mazda mengklaim karena mesinnya yang besar, memiliki turbo, serta menggunakan sistem hybrid, maka harga dari CX-60 akan di atas CX-9. Mengingat harga CX-9 sendiri mulai dari Rp897.700.000 hingga untuk varian yang tertingginya yang all-wheel drive ada di Rp977.700.000. Nah, karena video ini dibuat sebelum mobil launching, maka nanti ketika sudah ada harga resminya akan kami tulis di kolom deskripsi ya sobat setir. Diluncurkan sejak tahun lalu secara global, Mazda CX-60 akhirnya rilis di Indonesia, menjadi mobil hybrid pertama Mazda di Indonesia. Mobil ini cocok untuk keluarga atau kamu yang senang berpetualang dengan ruang yang luas di dalam kabin, desain yang elegan, teknologi yang canggih, dan performa yang mengagumkan. Terima kasih juga nih kepada Mazda Indonesia karena telah memberikan kami kesempatan untuk mencoba si jagoan terbarunya, Mazda CX-60. Oke sobat setir, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Wah, ngeblank gue. Ulang ya. Masuk ke dalam sobat setir. Ulang. Openingnya ganti. Nah, ngebahas masalah mesin, nggak afdol kalau nggak ngebahas